Berikutnya juga seorang anak muda, lahir dengan kondisi ekonomi yang susah, dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu, karena ibunya adalah single parent atau orang tua tunggal. Tetapi bagaimana anak yang serba kekurangan ini kemudian justru tampil mewakili Indonesia di forum internasional. Jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Jadi papa itu dulu menitipkan pesan sama mama, sekolahkan anak kita sampai setinggi-tingginya, S3 kalau bisa, lebih dari ayahnya, lebih dari kamu sebagai ibunya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy, dan kali ini tamu kita anak muda yang istimewa karena sejak kecil hidupnya susah, tinggal di desa, dibesarkan oleh orang tua tunggal yaitu ibunya, tetapi yang membuat kita semua merinding adalah dia membanggakan Indonesia karena tampil bicara di forum-forum internasional. Siapa dia? Panji Pratama. Panji, kamu berasal dari mana? Dari Banten. Banten. Ya. Umur berapa? 22. Pendidikan terakhir apa? S1, S1 bidang apa? kesejahteraan sosial. Baik. Katanya sejak kecil Panji sudah ditinggal ayah. Iya betul. Ayah meninggal. Ayah meninggal sakit jantung waktu itu. Ketika umur Panji berapa? Umur Panji 2 tahun. 2 tahun. Berapa bersaudara? 2 bersaudara, anak terakhir. Oh, anak bungsu ini ya. Nah, kemudian ibu yang menghidupi Panji dan kakak. Betul. Pekerjaan ibu apa? Pekerjaan ibu waktu itu rias pengantin sama potong rambut salon. Oke. Gitu. Itu kehidupannya seperti apa itu? Karena saya dengar sulit betul hidup Panji waktu kecil ya. Sangat sulit karena ketika kita ditinggal sama papa, dan mama mendadak nggak lagi ya. Jadi Panji masih umur 2 tahun, mama nggak punya keahlian apapun karena mama lulusan SMP. Dan mama akhirnya coba untuk les rias pengantin dan juga potong rambut. Dari sanalah kita bisa hidup dan bisa sampai sekarang sekolah dan kuliah. Baik, dengan kondisi seperti itu, Panji tadi bilang kan lulus S1 ya. Kok bisa sampai kuliah dan selesai? Rizky anak mama ya. Soleh. Iya. Iya. Jadi semenjak mama berjuang, jadi papa itu dulu menitipkan pesan sama mama, sekolahkan anak kita sampai setinggi-tingginya, S3 kalau bisa, lebih dari ayahnya, lebih dari kamu sebagai ibunya. Oke, kayak gitu. Tunggu, mamanya ada di sini atau tidak? Mana yang merasa mamanya Panji boleh berdiri? Iya, mamanya Panji boleh berdiri. Iya, kita tepuk tangan ibu yang luar biasa. Terima kasih ya, bangga sekali sekarang anaknya, tanda kutip berkat perjuangan seorang ibu ya. Iya. Baik, Panji. Iya. Kan topik kali ini mengenai orang-orang Indonesia yang berbicara di forum internasional. Ya. Panji udah pernah bicara di berapa forum? Ada 3 negara. Di mana aja itu? Di India, di Amerika 2 kali, sama di Swiss. Banyak kali. Oke, nanti cerita ya, di forum apa aja dan bicara tentang apa saja. Tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pendidikan masih menjadi permasalahan utama di wilayah Banten. Kondisi wilayah yang buruk dan tidak memadai, serta minimnya tenaga pengajar, membuat tingkat pendidikan anak-anak di Provinsi Banten
berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan, banyak anak-anak yang putus sekolah. Menyadari hal itu, sekelompok anak muda yang menamakan dirinya Isbanban atau Istana Belajar Anak Banten mengabdikan dirinya menjadi relawan dengan memberikan pengajaran kepada anak-anak di wilayah Banten. Penggagas gerakan ini adalah Panji Aziz Pratama, pemuda berusia 22 tahun yang telah berpengalaman dalam dunia organisasi dan gerakan-gerakan sosial. Berawal dari bakti sosial saat bencana banjir tahunan di Serang pada 2013 silam, Isbanban lahir dengan semangat memajukan pendidikan. Saat itu pula, gerakan ini menyebar di 7 kabupaten di wilayah Banten, sekaligus mendirikan taman bacaan, serta melakukan binaan kepada anak-anak SD di desa tersebut. Isbanban memiliki 3 program kegiatan. Pertama adalah taman belajar yang bertujuan mendorong peningkatan literasi dan akses pendidikan. Ketiga, beasiswa mimpi anak desa, beasiswa pembiayaan lanjut sekolah, dan mentoring peningkatan kapasitas diri untuk anak desa berprestasi. Seluruh kegiatan Panji dan rekan-rekannya di Isbanban adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak. Alhamdulillah, Mas Panji sama teman-teman bisa ikhlas di sini tanpa ada suatu yang namanya imbalan katanya. Seluruh anak-anak pada senang banget pada Isbanban, dan semoga Isbanban ini tidak bosan walaupun programnya katanya 3 tahun, mudah-mudahan bisa bertambah 10 tahun kemudian. Nah, melalui Isbanban ini ada gerakan komunitas perubahan dalam bidang pendidikan. Semoga harapan ke depan bisa lahir putra generasi emas Indonesia dari desa. Atas kiprahnya, putra asli Banten ini mendapatkan beberapa penghargaan internasional dan dinobatkan sebagai salah satu Young Southeast Asia Leaders Initiative Academic Fellows pada 2015 silam. Ia pun berhak atas beasiswa leadership training di Northern Illinois, Amerika Serikat. Di forum berbeda di India, Panji juga pernah menjadi pembicara dengan topik kaum muda punya peran penting dalam mengubah hidup menjadi lebih baik. Dan Isbanban merupakan wadah aksi peduli anak bangsa terhadap pendidikan anak-anak di pelosok desa, terutama di wilayah Banten untuk maju dan lebih baik. Ya, Panji, tampaknya ini dorongan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak, terutama anak-anak kurang mampu ini, karena pengalaman hidup tampaknya ya. Betul, betul sekali. Panji ngerasa bahwa anak desa itu masih minim sama akses namanya pendidikan. Kita mau baca buku, katanya Indonesia masih rendah minat bacanya. Tapi kalau nggak ada buku, apalagi di desa, kita mau baca buku pakai apa? Terus kalau misalnya anak nggak bisa sekolah, nggak ada uang, terus gimana katanya Indonesia mau meningkatkan pendidikan di Indonesia biar nanti anak-anaknya bisa jadi anak generasi penerus bangsa. Kalau misalnya nggak ada uang, terus nggak bisa lanjut sekolah gimana? Jadi Panji mikir bahwa pengalaman Panji yang waktu dulu jangan sampai kejadian sama anak-anak desa lain di Banten. Dan Panji buat Istana Belajar Anak Banten untuk mereka. Jadi kegiatan Istana Belajar Anak Banten, Isbanban, kegiatannya apa aja? Kita setiap hari Minggu, jadi ada relawan-relawan, anak-anak muda yang Panji ajak untuk yuk berbagi, kita berbagi sama anak-anak di pelosok desa yang masih kurang beruntung. Kita ngajarnya macam-macam sih, ada non-akademik sama akademik. Kalau non-akademik kita kayak ngajarin nari, puisi, apalagi ya kerajinan tangan dan segala hal yang berkaitan dengan kesenian dan minat bakat. Kalau akademik kita bantu mereka untuk gimana caranya anak-anak yang udah kelas 5, kelas 6 itu bisa
siap untuk UN, ujian nasional. Dan yang terakhir, kita bantu literasi mereka karena masih banyak yang minat baca anak itu dan literasi anak masih rendah banget di pelosok desa, kayak nggak bisa baca, tulis dan hitung tuh di kelas 4 SD masih banyak. Jadi kita dorong gimana caranya biar dia bisa siap untuk itu. Baik, kita rehat dulu. Pastikan Anda terus mengikuti acara Kick Andy. Rizky memang nggak pernah salah alamat. pada orang, iya salah alamat, dan itu restunya mama dan doanya mama, anak saya ke Amerika. Sekarang Isbanban ini sudah ada di berapa daerah? Isbanban udah ada di 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Sudah merambah ke 10 desa binaan. Oke, terus berapa banyak anak-anak yang sudah merasakan manfaat Isbanban ini? Anak-anaknya sekarang kita bina ada 455 anak. Dan relawan yang sampai hari ini berkontribusi plus alumni-alumninya itu ada 592 relawan. Oke, banyak juga ya Lumayan. yang terpanggil. Ada yang hadir di sini nggak? Ada, di sebelah sana 55 orang Coba datang. relawan berdiri. Relawan berdiri. Ya. Ini pahlawan yang sesungguhnya sebenarnya. Terima kasih. Lalu bagaimana ceritanya sampai Panji diundang untuk menyampaikan ya presentasi, bicara di forum internasional? Pertama di mana? Pertama itu di India. Oke, apa yang disampaikan di sana? Itu tentang peran anak muda untuk memberikan kontribusi besarnya kepada pendidikan. Forumnya apa ini? Forumnya namanya World Youth Summit 2015. Jadi pesertanya ini siapa aja? Pesertanya itu anak-anak muda yang terpilih, ada 150 anak muda di dunia dari 67 negara. Wow. Dan Indonesia salah satunya Panji yang wakilin. Yang kedua? Kedua itu di Young Southeast Asian Leaders Initiative, YSEALI, 2015. Jadi Panji itu punya mimpi mau ke Amerika ceritanya dulu. Jadi pas lagi main KKN di Universitas Pajajaran, Panji main kayak apa tuh, engklek ya Mas Andi. Engklek yang loncat-loncat gitu, terus kalau misalnya kita lempar satu batu, kita kan harus loncat, terus kalau misalnya udah beres, kita harus bikin rumah atau bintang. Panji tulis itu bukan rumah, itu Panji gambarin istana dan itu isinya 10.000 US dollar. Ternyata mimpi 10.000 US dollar itu diterima Panji dengan cara beasiswa seharga 10.000 US dollar ke Amerika itu. Wow. Boleh percaya, boleh tidak, tapi faktanya seperti itu ya. Dan di sana Panji dapat 5 minggu beasiswa di sana di Northern Illinois University. Belajar apa? Tentang non-government organization management. Jadi gimana caranya mengembangkan si Isbanban ini bisa besar lagi. Jadi Panji belajar di sana dan rezeki memang nggak pernah salah alamat. pada orang. Iya salah alamat dan itu restunya mama dan doanya mama, anak saya ke Amerika. Berangkat lah ya. Terus yang ke Swiss ini? Yang ke Swiss itu Panji terpilih sebagai 60 pemimpin muda dunia dari 4.000 anak muda di dunia. Jadi ada 60 pemimpin muda dari 60 negara. Panji salah satu yang mewakili Indonesia. Dan di sana selain presentasi dapat pelatihan tentang manajemen organisasi, khususnya organisasi sosial. Jadi anak-anak muda yang punya gerakan sosial di dunia disaring dari 4.000 dapat 200 ke 100, 100 ke 60 berangkat. Dan kita dilatih di sana bareng-bareng. Keren. Ya. Berkaitan dengan dunia pendidikan, apa mimpi yang ingin Panji wujudkan? Terutama untuk anak-anak yang kurang mampu atau tidak punya akses untuk pendidikan yang lebih baik. Mimpi Panji simpel sih. Panji pengen anak-anak di pelosok desa itu jadi pemimpin yang kembali lagi ke desa untuk membangun desanya. Karena Indonesia nggak bakalan terus bisa meningkat kesejahteraannya kalau nggak ada orang-orang yang peduli dan balik lagi ke desa. Balik lagi ke desa. Baik Panji, coba sekarang pidato tentang gagasanmu yang selama ini disampaikan di forum-forum internasional. Oke. Dalam waktu yang singkat, sampaikan kepada kami di sini. Oke. Podium sudah tersedia. Ya, Mas Adi.
Jangan nangis ya. Selamat siang para pemimpin muda di dunia. Saya Panji Aziz Pratama, satu dari jutaan anak muda di Indonesia yang terpilih untuk bisa memberikan sharing inspirasi kepada seluruh anak muda dunia tentang bagaimana peran kita sebagai anak muda untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Saya lahir dari sebuah desa yang jauh dari akses pendidikan. Saya lahir dan dibesarkan dari orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, tapi saya yakin bahwa anak muda tidak dibatasi oleh itu saja. Anak muda punya karya, anak muda punya inovasi, dan anak muda berani untuk bermimpi, membangun negaranya. Jadi, ayo peduli, saya dan Isbanban merajut asa untuk pendidikan anak-anak di pelosok desa Banten. Terima kasih. Sudah 12 anak dikirim ke Manchester United, ya. Dan memang anak-anak yang dipilih adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dan mereka kemudian juga diundang ke Jakarta, yang kedua ke Bali, dan kemudian pelatih dari Manchester United datang untuk melatih. Tapi poinnya adalah bukan skillnya, tetapi yang kami berikan adalah bagaimana nilai-nilai, ya, menghargai perbedaan, keberagaman, gotong royong, etika, agama. Nah, hari ini dengan secara simbolik, Kick Andy Foundation bekerja sama dengan perusahaan ban Achilles dan juga Corsa, dibantu oleh para sponsor memberikan ini secara simbolik buat ban-ban. Ya, mana buku-bukunya? Iya, Dapat bola. ini masih ada juga ya, secara simbolik. Setiap klub sepak bola anak-anak di desa maupun di kampung bisa mendapatkan 20 bola dari Kick Andy, dan siapa saja yang berminat, termasuk Anda yang nonton acara ini, Anda bisa ajukan permohonan di Kick Andy Foundation melalui website untuk mendapatkan buku maupun bola. Sukses. Terima kasih banyak. Buat kamu, Panji. Terima kasih banyak. Ya. Sebelum kita tutup, saya ingin memanggil kembali Mas Suryono dan juga Nurul. Tapi sebelum kita akhiri, saya dapat titipan dari seorang pelukis terkenal di Indonesia, namanya Sri Hadi Sudarsono. Dia kalau melukis nilainya itu miliaran, dan sebagian dari hasil lukisan diberikan ke Kick Andy Foundation untuk diberikan pada orang-orang istimewa. Kali ini atas nama Pak Sri Hadi Sudarsono, kami akan memberikan apresiasi kepada tamu istimewa kita kali ini. Ya. Jadi hari ini masing-masing mendapatkan dukungan untuk mengembangkan kegiatannya masing-masing senilai 10 juta untuk Mas Suryono dulu. Ya. Kemudian juga untuk Nurul 10 juta dari Pak Sri Hadi Sudarsono dan keluarga. Dan juga tentu saja untuk Panji. Semoga bermanfaat untuk mendukung semua kegiatan yang positif ini ya. Baik, dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku yang juga menginspirasi siapapun yang membaca. Judulnya Stop Talking, Start Doing. Ubah khayalanmu jadi tindakan. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir karena Anda punya kesempatan juga untuk mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Akhir kata, semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. I have a dream, a song to sing, to help me cope with
the future. Even if you fail,